Seorang anak laki-laki yang kelaparan melemparkan granat ke sungai dengan harapan bisa menangkap beberapa ikan. Namun, granat pertama terbuang sia-sia. Ketika ia melemparkan granat kedua, terjadi ledakan dahsyat. Tetapi bukannya ikan yang muncul, melainkan banyak mayat yang mengapung ke permukaan. Melihat hal ini, ia sama sekali tidak panik karena dunia sudah hancur. Ia berbaring di tanah berpura-pura mati agar anjing-anjing liar mendekatinya. Begitu seekor anjing mendekat, ia dengan cepat menyerang dan membunuhnya. Namun, saat ia membawa hasil buruannya kepada ayahnya, sang ayah memarahinya. Ayahnya menjelaskan bahwa organ dalam hewan bisa beracun dan penting untuk membersihkannya dengan benar. Kini, buruan itu tidak bisa dimanfaatkan. Sang ayah mencoba menukar kulit anjing itu dengan makanan kepada tetangga. Tetapi tetangganya sambil mengancam dengan senjata, merampas kulit itu dan menuduh mereka secara palsu. Dalam keadaan terpaksa, sang ayah memohon dan hanya mendapatkan 2 kasur. Keesokan harinya, tetangga itu datang lagi dan menuduh anak laki-laki itu mencuri. Ia memaksa sang ayah berlutut dan menodongkan senjata ke mulutnya. Pada saat itu, anak laki-laki tersebut memberikan selembar kain sutra berharga sebagai hadiah kepada tetangga itu, sehingga ia menjadi tenang. Keesokan paginya, anak itu berhasil menangkapi. Ia pulang dengan gembira. Tetapi saat sampai di rumah, dunianya hancur. Ayahnya telah tiada. Sang ayah meninggal setelah memakan tanaman beracun. Anak itu tidak dapat memahami apakah ayahnya sedang tidur atau sudah mati. Ia duduk di depan pintu selama 12 jam penuh, hingga akhirnya ia harus menerima kenyataan. Ia menemukan buku harian ayahnya, tetapi tidak bisa membacanya. Dalam kemarahan, ia melemparkannya jauh. Kemudian ia menaruh jenazah ayahnya di perahu dan menghanyutkannya di sungai. Kini, prioritas utamanya adalah balas dendam. Ia memberikan pelajaran berat kepada tetangganya, memukulinya dengan brutal, menjarah rumahnya, dan pergi tanpa menoleh ke belakang. Dalam perjalanan di sepanjang sungai, di tengah rasa lapar dan kelelahan, suatu hari ia menemukan jalan yang sepi, di mana kendaraan tua yang terbakar berjejer. Ia duduk di salah satu mobil dan tertidur. Keesokan paginya, saat ia bangun perahunya sudah hilang. Ia menyadari bahwa dunia ini telah menjadi lebih kejam daripada sebelumnya. Saat melanjutkan perjalanan, ia melihat sebuah rumah. Ia bersiap dengan senjatanya dan dengan hati-hati mendekat. Di sana ia melihat 2 pria sedang menanam sayuran. Begitu salah satu dari mereka melihatnya, ia tersenyum. Tetapi senyuman itu bukan di wajahnya, melainkan di pikirannya. Jika perlu kita lanjut part berikutnya, beritahu di kolom komentar ya teman.